masih bisa berlaku, apakah akhirnya itu yang menjadi kurang perhatian dari pada di tingkat kabupaten kota, dan hierarki memang seperti itu di aturannya ya, antara Pergub dan Perda kabupaten kota. Dan kalau bisa mempersingkat, memberikan arahan cukup perwali atau per bupati begitu, untuk bisa menjembatani lebih simpel ya. Dan juga kami di sini sebetulnya cukup sulit Komda ini untuk membuat hal semacam itu. Saya kira Pak Edi dan Pak Sur akan bisa lebih menjelaskan tentang pengorganisasian seperti FGD ini, tentang waktu dan lain sebagainya. Terima kasih. Moga Pak Edi dan Pak. Oke, matur suwun Pak Joni. Jadi yang pertama, kita secara awal hajat kita adalah melakukan evaluasi terhadap Pergub 31 tahun 2017. Ketika kita menyelesaikan FGD ini, tentunya bukan berhenti di sini, tetapi akan kita sampaikan kepada gubernur yang menetapkan materi-materi apa yang perlu dilakukan, perubahan dan sebagainya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan materi nanti disampaikan oleh Kementerian Hukum. Karena kita ingin tidak lanjut dan apa yang menjadi usulan-usulan ini bisa direspon, maka notulensi pada kesempatan ini langsung dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Jawa Timur, karena beliaulah yang menyajikan draft kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian nanti Kanwilkum itu akan merespon, menindaklanjuti apa yang menjadi wacana Kementerian tadi. Dari yang dirumuskan, akhir rumusan dari setelah ini, tentunya nanti Kanwil Kementerian Hukum akan menyampaikan kepada Komda Lansia. Kemudian Komda Lansia nanti akan menyampaikan kepada gubernur lewat Biro Kesra. Karena apa? Ini fungsi staf, sehingga yang akan menindaklanjuti nanti Biro Kesra. Namun pada tataran-tataran perubahan nanti yang akan memproses adalah Biro Hukum. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi ada persoalan-persoalan yang berkembang terkait dengan masalah kesejahteraan lanjut usia. Masalah itu konteksnya di luar hajat hari ini, namun kami menangkap sebagai satu sinyal, kayaknya Perda Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 ini ke depan juga perlu dilakukan evaluasi. Forumnya nanti kita selenggarakan beda, bukan pada kesempatan ini. Yang ketiga terkait dengan masalah definisi lanjut usia, kesejahteraan lanjut usia, itu di Undang-Undang 13/1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, itu di pengertian nomor 1 itu sudah disebutkan kesejahteraan itu apa, lanjut usia apa.
Sehingga dengan demikian manakala ini dirangkaikan kesejahteraan lanjut usia adalah kesejahteraan di nomor 1 ini tadi yang berlaku untuk lanjut usia. Kira-kira gambarannya seperti itu sekalian. Untuk selanjutnya mungkin Pak Sur ada yang akan disampaikan sebelum nanti ke Kanwil Kementerian Hukum. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mohon kesabaran sebentar. Saya akan mencoba menambahi penjelasan atas tanggapan dari bapak-bapak. Saya mulai dari komentar Pak Maskur. Ceritanya agak panjang, Pak, kaitannya dengan perda. Bahkan kalau kita mulai dari undang-undang mengenai lansia itu, undang-undang tentang kesejahteraan lanjut usia itu tahun 98, berarti abad 20, Pak. 20. Nah, peraturan pelaksanaannya itu baru keluar tahun 2004. Berapa tahun itu, Pak? 6 tahun. 6 tahun. Tapi ya kita maklum, kan waktu itu perubahan rezim, ya, perubahan besar, sehingga undang-undang 12 itu agak tersisih. Nah, dengan pergub perda itu, ini mohon maaf ini dongeng sedikit, dongeng sebentar, tapi nyata ya, karena saya terlibat di sana. Usulan mengenai peraturan daerah itu berasal dari Yayasan Gerontologi Abioso. Ceritanya lucu. Waktu itu ketua pengurusnya Yayasan Abioso itu adalah almarhum Pak Tri Maniono. Satu saat memanggil 2 orang pengurus, almarhum Pak Parno yang pernah di Biro Humas dulu, dan kepala Biro Pemerintahan dan saya. Perintahnya pendek, bisa nggak memikirkan, menyiapkan peraturan daerah mengenai lansia. Kalau Pak Sur kira-kira berapa bulan bisa menyiapkan itu? Saya jawab, Pak, kalau dari intern kita saja paling tidak Desember. Waktu itu perintahnya keluar kira-kira bulan Agustus. Kalau saya diikutkan, ditugasi, saya perkirakan Desember konsep intern yayasan itu baru bisa selesai. Pak Parno ditanya, Pak Parno, kalau seminggu sanggup enggak? Entah bagaimana Pak Parno waktu itu jawabannya cepat sekali. Bisa, Pak. Mungkin Pak Parno sebagai sarjana hukumnya SH mungkin sudah melihat kira-kira begini. Bisa, Pak, seminggu. Dicoba kalau begitu. Akhirnya berdua bingung, saya sendiri pun bingung bagaimana menggunakan sebuah peraturan perundangan di provinsi ini. Apa panduannya? Saya cari-cari, ketemu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu peraturan tentang pembentukan peraturan perundangan. Jadi bagaimana tata cara orang menyusun sebuah peraturan perundangan, itu bisa rinci sekali diatur. Dan di situ saya coba, akhirnya nekat, yaitu konsepnya Pak Parno merujuk ke PP 43 itu. PP 43. Dari PP 43 beberapa pasal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di Jawa Timur. Keluarlah itu. Nah, waktu itu oleh almarhum Pak Nur dan Pak Tri disampaikan ke Pak Gubernur. Ke
kebetulan waktu itu kalau tidak salah gubernurnya Pak Imam tahun 2007. Pak Imam beliau akhirnya memerintahkan untuk mengelola ini, masuk ke DPRD, diolah di sana, dibawa-bawa sampai, kan memang peraturan yang barangkali SOP-nya di DPRD harus studi banding dulu. Jadi naskah ini dibawa-bawa ke Samarinda, Bandung, Jakarta. Tidak tahu ya pembiayai siapa. Tapi yang belum beda itu dari dinas sosial waktu itu. Saya cuma nurut aja, belajar. Nah, keluarlah perda ini tahun 2007, sesudah 2 tahun, karena mulainya dari tahun 2005 perintahnya Pak, selesai 2007. Bagaimana dengan pergub? Waktu itu 2007 itu belum di pusat, belum dibentuk Komnas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Edi Purwinarto selaku Ketua Pelaksana Harian Komda Lansia Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak-bapak narasumber Pak Edi dan Pak Suryadi, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus dan anggota Komisi Daerah Lanjut Usia, termasuk senior kami Bu Lilit, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di dalam Pemda Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati dari Kementerian HAM, senior kami Bu Dina dan Bu Retri, serta Bapak Ibu setara FGD kajian Pergub 31/2017 tentang Karangwerda. Selamat siang, selamat pagi. Mohon izin kami diberikan amanat untuk menyampaikan tema posisi peraturan gubernur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang kami sampaikan ini hanya selain pandang Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya lebih memahami terkait dengan peraturan gubernur. Karena apa, tadi saat Pak Suryadi menanyakan usia dari bapak-bapak, kami kurang pantas ya menjadi narasumber. Pastinya kami cucu ya kalau bapak. Seperti nenek saya usia 86. Mohon izin. Mungkin kami sebagai cucu ya di forum ini. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kami memulai pemaparan, izin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jangan lupa catat. Pergi ke pasar membeli ketan. Ketannya dibungkus daun pandan. Karangwerda harus didukung aturan agar terjamin kesejahteraan dan berkelanjutan. Ya, baik, terkait dengan peraturan perundang-undangan, di sini kami mencoba hanya menyampaikan. Jadi pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu memuat 4 unsur norma. Jadi 4 unsur utama. Yang pertama, dokumen beberapa lembar itu bisa dinyatakan sebagai peraturan apabila dia sebagai peraturan tertulis. Jadi ada bentuk format resmi, apakah itu undang-undang, PP, permen maupun perda atau perkada maupun perbu. Jadi semua itu ada dokumen formatnya. Yang kedua, unsur yang kedua, apabila itu disebut sebagai peraturan, terdapat norma hukum yang mengikat secara umum, baik itu aturan, perintah, larangan, dispensasi maupun izin. Yang ketiga, itu dianggap sebagai peraturan, itu dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.
Dalam hal ini peraturan gubernur ditetapkan oleh gubernur. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan pasti ada prosedur formilnya, baik dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pemundangan. Itu harus tertempuh semua tahapan baru bisa dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Next. Untuk slide yang kedua, kami sampaikan apa yang dimaksud dengan hierarki. Hierarki itu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Next. Ya, baik, terkait dengan slide kami yang berikutnya, mengapa kita perlu mempelajari ketentuan mengenai jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Jadi setiap pembentukannya dipastikan harus memiliki kewenangan atribusi maupun delegasi. Kemudian yang kedua, tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, tetapi hanya sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi misal Bapak Ibu menyusun suatu pergub dalam hal ini yang menjadi dasar kewenangannya, pasti itu yang di atas, perda, undang-undang, PP maupun perpres maupun permen. Tidak mungkin di bawahnya. Peraturan bupati tidak mungkin. Jadi otomatis yang menjadi dasar kewenangan pembentukan pergub nanti peraturan yang ada di atasnya maupun yang sederajat. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan perbedaan materi muatan yang harus diatur dalam tiap jenis aturan. Di dalam jenis peraturan ada materi muatan, khususnya terkait dengan pergub ini, materi muatannya pasti memuat terkait dengan pelaksanaan perda atau pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, di sini kami menyampaikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Ini yang tadi di awal kami sampaikan bahwa ini penjenjangan atau hierarki, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sini mungkin ada yang bertanya, apa konsistensinya dengan judul yang diberikan oleh kami bahwa hierarki pergub itu ada di mana? Slide selanjutnya. Pergub memang bukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun pergub termasuk jenis lain dari peraturan perundang-undangan yang sudah diamalkan di pasal 8 ayat 1. Jadi secara hierarki pergub tidak termasuk dalam hierarki, namun termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Mundur sedikit itu. Ya, betul. Jadi posisi peraturan gubernur di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Saat peraturan yang diterapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri Badan Lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD, gubernur, DPRD kabupaten kota,
bupati dan wali kota serta kepala desa. Ini yang bisa menjadikan dasar posisi dari peraturan gubernur. Itu dibentuk karena pejabat yang berwenang yang menetapkan. Di pasal 8 ayat 2, posisi peraturan gubernur itu tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ya, di slide kami yang berikutnya ini berkaitan dengan kedudukan peraturan gubernur. Jadi pada dasarnya peraturan gubernur itu dikategorikan sebagai peraturan perundangan sebagai jenis peraturan perundangan yang lain, mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selanjutnya, kemudian fungsi sebagai peraturan gubernur. Di sini fungsi yang pertama sebagai instrumen pelaksana untuk menjabarkan dan merinci ketentuan dalam peraturan daerah provinsi. Kami ambil contoh di Pergub 31 2017 ini. Ada Perda nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia yang batang tubuhnya, materi muatannya itu mengatur terkait dengan Karangwerda. Secara fungsi peraturan gubernur itu sebagai instrumen pelaksana, namun secara teknik penyusunan mungkin ada yang terlewat pada saat itu. Jadi di Perda 5 tahun 2007 tidak mendelegasikan, kalau bahasa kami ya, bahasa perancang itu tidak mendelegasikan pembentukan dari peraturan gubernur. Sebenarnya sudah ada pengaturan amplop awal pengaturan dari Karangwerda di Perda nomor 5 tahun 2007, namun tidak diamanatkan secara tegas, tidak didelegasikan secara tegas bahwa Karangwerda ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan gubernur. Jadi memang lebih menggambarkan kewenangan itu secara linear. Perdanya sudah ada, peraturan gubernurnya lahir dari kewenangan perda tersebut. Selanjutnya, selain tadi yang sebagai peraturan pelaksanaan dari perda, peraturan gubernur juga berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atau menjalankan kewenangan atas kuasa peraturan perundangan yang lebih tinggi. Saat ada undang-undang, saat ada PP, Perpres, mengamanatkan pembentukan suatu peraturan kepala daerah, daerah berwenang untuk menyusun peraturan tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan sebagai peraturan pelaksana yang kami jelaskan di awal tadi. Jadi fungsinya peraturan gubernur untuk merinci materi atau ketentuan dalam peraturan daerah yang sifatnya masih umum, kemudian ditekniskan sebagai mekanisme atau tata cara atau prosedur ke dalam materi muatan peraturan gubernur. Peraturan gubernur itu juga dibentuk untuk melaksanakan peraturan daerah yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Dan ini berkaitan dengan fungsi peraturan gubernur atas kuasa peraturan perundangan yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, saat ada peraturan perundangan yang lebih tinggi mengamanatkan pembentukan dari peraturan kepala daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur terkait dengan materi muatan yang sudah diberikan. Ya, penutup.
terkait dengan jenis. Jadi jenis atau bentuk peraturan perundangan itu selalu berubah-ubah, sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan tergantung pada penguasa atau kewenangan yang membentuk peraturan perundangan. Kami sampaikan sedikit saja. Jadi dulu terkait dengan hierarki ini ada perubahan 4 kali Bapak Ibu. Yang pertama itu ada TAP MPRS nomor 20 tahun 96, itu terkait dengan hierarkinya di tahun 96. Kemudian berubah hierarkinya itu di tahun 2000 dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Kemudian berubah lagi yang ketiga dengan Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan. Kemudian yang terakhir, hierarki yang terakhir ini ada di Undang-Undang 12 tahun 2011, khususnya tadi di pasal 7. Kemudian terkait dengan fungsi peraturan perundangan, pada prinsipnya tidak mengalami perubahan sebagaimana untuk jenis peraturan perundangan. Dalam artian di peraturan gubernur ini prinsipnya hanya 2 hal fungsinya, pergub melaksanakan perda, yang kedua atas kuasa peraturan perundangan, dan yang terakhir penentuan materi muatan dalam suatu peraturan perundangan ini tentunya perlu proses yang lebih matang. Jadi nanti kami harapkan juga setelah kami menyampaikan, ada rekan kami menyampaikan hasil analisis dari Pergub nomor 31 2017, tentunya ini sebagai forum kami bisa lebih menyempurnakan hasil analisis kami saat nanti kami berikan ke Komda Nasia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suryadi Cokro Sunto dan Pak Heru Yandiwanto selaku narasumber. Kemudian yang terhormat Dr. Joni Haryanto selaku moderator, Bapak Ibu anggota Komda Lansia Jawa Timur, Ibu Wiwit Iswandari. Izin, Ibu Wiwit ini dulu pimpinan kami di Kanwil Kementerian Hukum Bapak Ibu. Beliau ini pimpinan sekaligus mentor untuk saya, karena kebetulan saya berada di bawahnya Bu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu peserta FGD Pergub 31 tahun 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Jadi ketika tadi saya masuk, ketika melihat di papan ada narasumber dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua, memang sebenarnya saya ini nggak pas kalau dikatakan narasumber, karena dari segi keilmuan, pengalaman, saya sangat jauh dari Bapak Ibu. Mungkin di sini saya akan menempatkan sebagai fasilitator. Jadi apa yang nanti menjadi permasalahan Bapak Ibu dalam penerapan Karantina di lapangan, nanti ini yang akan kami masukkan ke dalam analisis dan evaluasi kami. Jadi dari hasil analisis evaluasi kami ini nanti memang seharusnya ada tindak lanjut yang disampaikan, mungkin bisa melalui bagian Kesra, Biro Kesra, atau dari Biro Hukum untuk ditindaklanjuti terkait dengan Pergub 13 tahun 2017. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jadi secara desain apa yang dicita-citakan terkait dengan karantina, saya rasa tadi memang semua sudah dikupas tuntas oleh Pak Edi maupun Pak Suryadi, karena memang apa yang dicita-citakan dari karantina itu ya yang tadi disampaikan Pak Edi sama Pak Suryadi. Nah,
Mungkin ini nanti saya hanya sedikit mempertebal dari hasil kajian Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu punya gambaran kenapa sih Peraturan Gubernur 31 tahun 2017 ini kok sudah waktunya dilakukan analisis dan evaluasi. Jadi izin Bapak Ibu, ketika kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan, tentunya kita harus memahami dari tahap pembentukan sampai dengan tahap pelaksanaan. Nah, analisis evaluasi ini sebenarnya kegiatan ini terletak di antara setelah peraturan perundang-undangan itu ditetapkan, diundangkan, setelah dilaksanakan, dan sebelum dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru, karena ada perkembangan yang terjadi di masyarakat. Nah, analisis evaluasi itu muncul di dalam perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011, di mana perubahannya itu terjadi di 2022 melalui Undang-Undang 13. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu, terkait dengan analisis dan evaluasi, kami menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, instansi pembina kami di pusat, yang diterbitkan pada tahun 2019. Yang pada intinya ketika melakukan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan 6 dimensi peraturan perundang-undangan, 6 dimensi analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, penilaian dimensi Pancasila. Jadi peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis evaluasi itu dikaji apakah bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Kemudian dimensi ketetapan jenis peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, penilaian dimensi potensi disharmonisasi pengaturan. Kemudian penilaian dimensi kejelasan rumusan. Kemudian dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan. Kemudian yang terakhir, penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dan mungkin ini nanti mohon izin Bapak Ibu, ini kemarin kami sudah menyampaikan kepada Komda Lansia terkait dengan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017. Mungkin kami tidak bisa melaksanakan karena terkait dengan efektivitas ini nanti kaitannya dengan data yang ada di lapangan. Nah, dengan keterbatasan kami hanya melakukan analisis evaluasi sebatas normatif seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian dasar yuridis seperti yang disampaikan Pak Fuli di awal, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 ini harus mempunyai landasan hukum yang jelas. Nah, dari segi kewenangan pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 ini kami menemukan sebenarnya sudah cukup mengakomodir karena memang dari peraturan perundang-undangan di atasnya memang mengamanatkan untuk mengatur kaitannya dengan pemberdayaan lanjut usia. Secara garis besarnya seperti itu, pemberdayaan lanjut usia. Kemudian ini dimensi yang pertama, Bapak Ibu, dimensi Pancasila, karena tadi sudah disampaikan sama Pak Edi dan Pak Surdi dengan dimensi Pancasila. Saya rasa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 ini memang pengejawantahan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian lanjut di dimensi berikutnya, dimensi ketetapan jenis peraturan perundang-undangan. Nah, penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa materi muatan yang terdapat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dibedakan. Nah, ini yang tadi sudah dibahas secara teorinya Bapak Ibu ya oleh Pak Ruli. Cuman dari hasil analisis kami
Lanjut Ibu. Terkait dengan Karangwerda, ini di Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang kesejahteraan lanjut usia itu diatur di pasal 39. Nah, di pasal 39 ini menyebutkan bahwa di desa atau kelurahan dibentuk lembaga Karangwerda yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia. Dari segi hierarki, memang ketika membuat kebijakan publik di tingkat provinsi memang sudah tepat ketika bentuk hukum yang dipilih adalah peraturan daerah seperti itu, yang nantinya harapannya ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Cuman permasalahannya seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi, di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 itu tidak terdapat norma yang memerintahkan terkait dengan pembentukan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini peraturan gubernur tentang Karangwerda. Jadi kalau kami menganalisis dari peraturan gubernur nomor 31 tahun 2017, ini seolah-olah ini peraturan gubernur yang berdiri sendiri. Karena kalau melihat di konsideran yuridisnya, peraturan gubernur ini kebutuhannya untuk menggantikan keputusan Gubernur nomor 65 tahun 96 terkait dengan pedoman pembentukan Karangwerda. Nah, di mana memang keputusan Gubernur nomor 65 tahun 96 di era yang sebelumnya, di era pembentukan peraturan undang-undang yang sebelumnya, sebelum tahun 2004, keputusan Gubernur itu dimaknai sebagai sebuah peraturan undang-undangan. Tapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan undang-undangan, itu keputusan itu sudah tidak dimaknai lagi sebagai peraturan undang-undangan. Makanya lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 yang berbentuk peraturan undang-undangan. Nah, cuman yaitu tadi permasalahan yang timbul adalah di Perda Nomor 5 Tahun 2007 itu belum ada yang mengamanatkan, yang mendelegasikan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan Karangwerda. Karena kami hanya menemukan di pasal 342, di pasal 42. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. Nah, sebenarnya dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, norma yang ada di pasal 42 Perda 5 tahun 2007 ini dihindari karena norma ini bermakna namanya delegasi dampo. Jadi tidak menyebutkan secara spesifik materi muatan apa yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut. Oke. Kemudian berikutnya dimensi yang ketiga Bapak Ibu, dimensi disharmoni pengaturan. Jadi terkait dengan disharmonisasi pengaturan ini, kebutuhannya untuk menilai sejauh mana keserasian peraturan perundang-undangan yang ada di daerah. Berikutnya, jadi terkait dengan Karangwerda yang ada di Provinsi Jawa Timur, itu kan diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007. Ini saya tulis biru Bapak Ibu ya, untuk menjadi perhatian kita bersama bahwa di pasal 39 Perda itu disebutkan di desa atau kelurahan dibentuk lembaga Karangwerda yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia. Di Perda 5 tahun 2007 itu sudah benar bahasanya dibentuk. Cuma muncul permasalahan ketika melihat peraturan gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang Karangwerda. Di pasal 3 disebutkan Karangwerda didirikan. Jadi bahasanya itu sudah bukan lagi dibentuk. Nah ini nanti di belakang kami jabarkan nih, akibat hukum dari perbedaan penggunaan norma dibentuk dan didirikan, ini akan menimbulkan multitafsir pada
tataran pelaksanaan. Jadi kalau di perdanya itu dibentuk, di pergubnya ini didirikan. Nah ini nanti salah satu masukan kami terkait dengan saran untuk merubah peraturan materi muatan peraturan gubernur. Kemudian di Perda Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 itu di ayat 2-nya juga menyebutkan begini. Karangerda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga sosial kemasyarakatan, mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam memberdayakan lansia. Nah, frasa lembaga sosial kemasyarakatan ini yang akhirnya juga nanti ada kaitannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, makna dari kata dibentuk dan didirikan pada akhirnya ketika kita berbicara sebuah kelembagaan ini nanti akan merujuk kepada paling tidak ada 3 peraturan perundang-undangan. Makna didirikan yang pertama itu adalah terkait dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Dengan dibentuknya Karangerda ini menjadi kelembagaan yang dikategorikan menjadi lembaga kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, persepsi yang kedua itu Karangerda masuk dalam kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Seperti tadi yang saya bacakan di pasal 39 Perda 5 tahun 2007 bahwa menyebutkan Karangerda merupakan lembaga sosial kemasyarakatan. Nah ini bisa menimbulkan persepsi bahwa Karangerda adalah organisasi kemasyarakatan. Kemudian kemungkinan yang ketiga, Karangerda itu masuk dalam organisasi lembaga kemasyarakatan desa. Nah, lembaga kemasyarakatan desa ini yang terbaru Bapak Ibu itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Jadi memang ada pengaturan baru terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Sur. Jadi harapannya Karangerda ke depan itu nanti mengarah ke lembaga kemasyarakatan desa. Makanya nanti di Pergub nomor 13 tahun 2017 nomor 31 tahun 2017 itu perlu penguatan terkait dengan kelembagaan yang sesuai dengan lembaga kemasyarakatan desa. Nah, ini saya ambilkan contoh Bapak Ibu terkait dengan kesalahan pemaknaan. Jadi terkait dengan kategori tadi, Karangerda dikategorikan ke dalam organisasi kemasyarakatan. Saya ambil contoh, ini saya ambil dari website resmi pemerintah daerah. Saya ambil contoh salah satunya itu di Kabupaten Bojonegoro. Di dalam publikasinya menyebutkan bahwa Karangerda adalah organisasi kemasyarakatan. Nah, ketika sudah dimaknai terkait dengan organisasi kemasyarakatan, berarti kan ini nanti sudah berbeda dengan yang Bapak Ibu cita-citakan. Karena kan organisasi kemasyarakatan itu mekanisme perizinan, pendiriannya itu sudah berbeda. Kemudian hal serupa juga terjadi di Bandung Arjosari, Kota Malang. Nah, di Kota Malang ini kami menemukan ada 2 bentuk kelembagaan yang berbeda juga. Berikutnya, Ibu. Nah, ini yang jika dikategorikan ke dalam LKD. Nah, masih di Kota Malang, di Kelurahan Kunjung Sekar, itu sudah menyebutkan bahwa Karangerda merupakan lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Dalam hal ini berarti LKK. Nah, cuman permasalahannya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sul, ketika ini dianggap menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, mekanisme pembentukan Karangerda,
mekanisme pelembagaan Karangwerda menjadi lembaga kelurahan ini apakah sudah dilalui oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah desa? Mohon maaf, jangan-jangan ini sudah dibentuk tapi mekanisme pembentukan pelembagaan Karangwerda menjadi LKK itu belum dilaksanakan. Dalam hal ini kalau sesuai dengan PP 16 tahun 2026 itu kan harus ada penetapan melalui peraturan desanya. Jangan sampai jangan-jangan memang belum diterbitkan peraturan desa yang menyatakan bahwa Karangwerda ini merupakan lembaga pemasyarakatan kelurahan. Nah mungkin itu nanti kami juga sampaikan di masukan nih. Kemudian penerimaan yang ketiga terkait dengan kelembagaan Karangwerda ini dikategorikan menjadi lembaga kesejahteraan sosial. Nah terkait dengan lembaga kesejahteraan sosial ini kan bentuknya ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah tentunya ini mekanisme pembentukannya nanti juga berbeda. Nah mungkin itu nanti yang perlu dipertegas. Kemudian lanjut dimensi kejelasan rumusan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan dan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan. Nah ini izin Bapak Ibu, dari segi kejelasan rumusan sebenarnya ini yang saya bahas di awal tadi. Jadi ketika peraturan daerahnya sudah menyebutkan bahwa Karangwerda ini dibentuk di setiap kelurahan atau desa, tapi ternyata di peraturan Gubernur 31 tahun 2017-nya menjadi didirikan. Nah, ada perbedaan perumusan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Ini tentunya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda pada tataran pelaksanaan di pemerintah daerah. Saya ambilkan contoh berikutnya. Nah, pemaknaan terkait dengan Karangwerda ini muncul di beberapa peraturan di tingkat kabupaten kota. Saya ambil contoh yang berbeda nih. Yang berbeda itu di Kabupaten Gresik melalui Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang kesejahteraan lanjut usia. Itu diatur di pasal 41. Di setiap kelurahan dibentuk lembaga Karangwerda yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia. Ini masih sejalan dengan peraturan daerah provinsi. Nah kemudian hal berbeda terjadi di Kabupaten Nganjuk. Di Kabupaten Nganjuk melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018 itu mengatakan di pasal 41 juga, dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di daerah, pemerintah daerah membentuk Karangwerda di setiap desa. Jadi pembentukan Karangwerda itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Berarti ini kan pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan kelembagaan di tingkat daerah. Kemudian di beberapa daerah juga ada yang mengatur terkait dengan Karangwerda itu bukan melalui peraturan daerah, tapi peraturan kepala daerah. Saya ambil contoh di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya itu kebijakannya melalui peraturan wali kota nomor 44 tahun 2021. Di pasal 3 disebutkan Karangwerda dibentuk atas prakarsa masyarakat bersama dengan kelurahan. Kemudian yang berbeda itu di peraturan di Kabupaten Jombang melalui peraturan Bupati nomor 12 tahun 2019 tentang Karangwerda. Di pasal 3 ayat 1 menyebutkan Karangwerda didirikan atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah desa atau kelurahan. Ini berarti sama dengan peraturan gubernurnya. Kalau tadi perda sama dengan perda provinsi, peraturan Bupati Jombang sama dengan peraturan gubernur. Kemudian berbeda juga di Trenggalek. Di Trenggalek melalui peraturan Bupati nomor 54 tahun 2013 tentang pembentukan Karangwerda. Di pasal 7 menyebutkan Karangwerda dibentuk oleh kepala desa atau kelurahan pada setiap desa atau kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah tentunya kalau ini nanti Karangwerda pada akhirnya
dilembagakan dalam LKD, lembaga pemasyarakatan desa, berarti kan ini juga nanti perlu menyesuaikan. Kemudian dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan undang-undangan yang bersangkutan, saya rasa ini masih sesuai Bapak Ibu ya, karena kalau tadi Pak Sur menyampaikan kami merombak peraturan gubernur karena ternyata peraturan gubernur yang Bapak Ibu hasilkan di sebelumnya ini sebenarnya sudah cukup mengakomodir, cuman ada beberapa materi muatan yang memang perlu disesuaikan. Lanjut, langsung disimpulkan. Dari simpulan hasil kajian kami Bapak Ibu, yang pertama perlu penegasan atau penguatan bentuk kelembagaan yang bisa menjadi pedoman pemerintah kabupaten kota dalam pembentukan Karangperda di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian simpulan yang kedua, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karangperda masih sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat. Namun ada ketidakharmonisan materi muatan tentang kelembagaan Karangperda sehingga perlu perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karangperda. Itu simpulan dari hasil analisis kami. Kemudian saran yang bisa kami rekomendasikan ada dua Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan rekomendasi regulasi. Jadi terkait dengan regulasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan dengan memperjelas kedudukan kelembagaan Karangperda di tingkat desa sesuai dengan simpulan analisis dan evaluasi. Kemudian rekomendasi yang kedua terkait dengan rekomendasi kebijakan atau non regulasi, seperti yang disampaikan Pak Sur tadi, bahwa ada perbedaan persepsi terkait dengan kedudukan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu menganggap antara provinsi dan kabupaten kota itu mempunyai kedudukan yang sejajar. Makanya kami merekomendasikan dari hasil analisis dan evaluasi kami, sebaiknya diterbitkan surat edaran terkait dengan kelembagaan Karangperda dalam bentuk LKD atau LKH yang dilampiri dengan draft atau format atau template peraturan desa. Jadi ini nanti template yang bisa dipakai oleh desa untuk membentuk LKK Karangperda. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan surat edaran, itu memudahkan pemerintah desa, karena pengalaman kami Bapak Ibu di Kementerian Hukum, ketika ada kebijakan publik yang dikeluarkan oleh tataran pemerintahan di atas, biasanya pada tataran pemerintahan paling bawah yang akan melaksanakan kebijakan itu akan kebingungan terkait dengan pelaksanaannya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuatkan template, itu akan memudahkan pemerintah desa untuk membentuk LKK atau LKD. Kemudian rekomendasi non regulasi yang berikutnya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena memang analisis dan evaluasi kami bukan analisis evaluasi empiris, memang ini perlu dilakukan penelitian secara empiris. Jadi sejauh mana Karangperda yang ada di kabupaten kota ini sudah terbentuk, sudah ada berapa Karangperda yang terbentuk, dan sejauh mana Karangperda ini efektif dalam kegiatan pemberdayaan lanjut usia. Itu saran dari hasil kajian. Kemudian lanjut Bapak Ibu, ini terkait dengan syarat penerimaan perubahan Pergub 31 tahun 2017. Jadi untuk mengakomodir cita-cita hukum bahwa Karangperda ini akan dilembagakan ke dalam lembaga pemasyarakatan desa atau kelurahan, kami menyarankan yang pertama merubah di pasal 1 terkait dengan ketentuan umum. Di pasal 1 ini menambahkan definisi dan batasan pengertian. Yang pertama terkait dengan kecamatan,
Yang kedua terkait dengan definisi atau batasan yang terkait dengan desa, kemudian menambahkan definisi kelurahan, kemudian juga definisi terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga kemasyarakatan kelurahan itu sendiri. Itu perubahan di pasal 1. Kemudian perubahan yang kedua itu terkait dengan kelembagaan, terkait dengan perubahan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017, merubah ayat 1 yang awalnya Karangweda didirikan atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah desa kelurahan, itu diubah menjadi Karangweda dibentuk atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah desa atau kelurahan. Ini menyesuaikan dengan peraturan gubernurnya dan menyesuaikan dengan PP 16 tahun 2026 terkait dengan pembentukan KKK. Kemudian yang kedua, menyisipkan satu ayat terkait dengan pelembagaan. Jadi menyisipkan ayat 1A. Karena ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga kemasyarakatan desa atau lembaga kemasyarakatan kelurahan. Nah, ini nanti yang sudah mengunci Bapak Ibu. Jadi ketika dibentuk Karangweda, ini menjadi dilembagakan ke dalam LKK dan LKD. Kemudian yang perubahan yang ketiga ini terkait dengan ketentuan peralihan di Pergub perubahan nanti ditambahkan berikutnya, ditambahkan ketentuan peralihan. Jadi isinya itu kurang lebih begini: Karangweda yang sudah berdiri atau dibentuk sebelum peraturan gubernur ini diundangkan harus menyesuaikan pelembagaannya berdasarkan peraturan gubernur ini. Jadi Karangweda yang sebelumnya belum berbentuk LKD atau LKK, dengan ditetapkannya peraturan gubernur ini harapannya menjadi LKD atau LKK. Nah, mungkin sedikit menambahkan terkait dengan yang sempat disinggung, salah satu kekurangan dari pelaksanaan Karangweda ini kan salah satunya adalah terkait dengan penganggaran, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin terkait dengan penganggaran ini kenapa tidak bisa maksimal di tingkat desa? Karena kelembagaan dari Karangweda sendiri itu sebelumnya belum jelas. Jadi tidak ada kebantuan antar daerah seperti itu. Nah, mungkin dengan dilembagakan kepada lembaga kemasyarakatan desa, di mana lembaga kemasyarakatan desa ini kan bagian dari struktur yang dibentuk oleh pemerintah desa, bagian dari struktur yang dibentuk oleh pemerintah desa. Harapannya nanti dari segi anggaran juga bisa menggunakan pada akhirnya dari anggaran desa. Mungkin itu sekilas untuk Komisi Daerah Mancia Jawa Timur, Bapak Moderator, Pak Sur, Bawan Reda Taman, Karangweda maksud saya, Bapak dari Kementerian Hukum, Ibu dari HAM dan semua yang ada di sini, rekan-rekan saya hormati semua. Saya dari BWRI, hadir 2 orang. Nama saya Mas Gur dari BWRI Provinsi Jawa Timur, yang sebelah saya adalah Pak Wanto. Mungkin yang sudah tahu, saya dari BWRI dan Pak Wanto ini berasal dari dinas di BWRI. Saya dari Jakarta. Namun dari sisi Karangweda, saya ingin memberikan masukan ya. Tapi terima kasih dulu, dan kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berdiskusi di sini. Tapi secara formal diskusi ini sudah bagus, tapi saya belum melihat sudah ada Pak Ketua memberikan sampaian, ada moderator, ada narasumber, tapi belum terformalkan notulen yang harus mencatat semua dialog yang ada di sini untuk dijadikan hasil daripada forum diskusi ini. Yang kedua, goalnya kemana pertemuan ini, kajian yang dihasilkan ini, apakah dari komisi nanti langsung disampaikan kepada gubernur atau melalui PD yang bersangkutan. Secara ringkas sedikit saja, bahwa tadi sudah dikupas dari Kementerian Hukum, ada
jenis undang-undangan ya. Kalau kita mengerucut hanya mengkaji Pergub 31 17 ini, arah perdanya mana? Tadi disinggung pada tahun 2007. Ini harus dikaji juga, apakah itu pada saat itu inisiasinya dari mana? Karena kita membentuk perda, itu ada di Dewan inisiasi Dewan, inisiasi eksekutif. Eksekutif biasanya melekat pada suatu OPD sekarang ini. Nah ini kalau 10 tahun baru keluar perda itu sebenarnya tidak bagus juga, walaupun itu tidak ada aturan-aturan yang memberikan sanksi bahwa suatu perda pergubnya munculnya itu puluhan tahun. Nah ini nih tolong menjadi bagian catatan apakah itu benar mengerucut di perda 2007 itu tolong bisa dilihat. Nah dari Pergub 31/17 ini saya mencoba untuk meringkas tidak seperti Mas yang dari hukum yang detail betul, tapi turunannya adalah Undang-Undang 1398 itu Pak sudah dikupas tadi tentang kesejahteraan lansia. Kemudian ada Perda nomor 5 2007 tentang kesejahteraan lansia juga. Nah ini untuk menggantikan Pergub tahun 1996 ada yang nomor 65. Ini bisa dilihat sehingga Pergub yang 31 itu menggantikan itu karena itu ada suatu pencabutan suatu hal yang tidak cocok gitu loh. Nah ini ada suatu undang-undang yang memberikan kekuatan gubernur itu adalah Undang-Undang 13 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini bisa sebagai dasar kewenangan gubernur untuk mengatur urusan sosial. Nah, dari perda ini sudah benar. Kalau kita rujuk pada Pergub juga itu ada tugasnya, fungsinya pendanaan APBN, APBD desa dan sumber lainnya itu sudah dimurai di situ. Nah, untuk bisa merubah apakah Pergub ini poin tertentu mau diusulkan, tentunya yang utama, Mas Tony sudah disebut tadi, penguatan kelembagaan itu adalah suatu hal yang harus menjadi bagian penting. Tapi sedikit saya coba untuk melihat bahwa ada yang perlu, yaitu di sini adalah kita harus coba mencari leading sektornya. Mungkin di sos ya, mungkin ada di Dinkas karena itu menyangkut Karangmuda, Posyandu Lansia dan sebagainya. Itu berapa sebenarnya yang sudah terbentuk secara Jawa Timur itu jumlahnya berapa Karangmuda itu? Yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa? Nah, kemudian setelah itu harus mendorong OPD yang kita audiensi itu juga DPRD komisi yang membidangi lansia ini itu komisi E biasanya itu untuk mendorong mengevaluasi perda yang pernah dibentuk kemudian pergubnya adalah ini bagaimana hasilnya itu mungkin ya ini perlu saya kira sehingga nanti akan bisa disentilkan anggaran APBD sehingga komisi bisa lebih bisa mengoperasionalkan di lapangan. Penguatan kelembagaannya itu penting. Ya ada Bintek, pengurus Karang Taruna, Karang Breda, Sejating, melibatkan tokoh di dalam desa itu, kemudian ada generasi muda yang menjadi pendamping. Kalau hanya tua saja cepat hilang Pak. Kalau udah mati ya malas. Kemudian itu berhenti karena udah dibentuk oleh desa itu. Sehingga ada
pendampingan dari tokoh maupun generasi muda, anak dan cucu mereka di sana. Ini membantu admin, laporan, usulan, bentuk forum Karangberda Provinsi. Jadi nanti di bawah Pak Edi ada forum Karangberda Provinsi yang bisa untuk menggerakkan di situ. Sinergi program lintas OPD itu mesti melibatkan juga Dinkes, Disnaker, Disbudpar untuk pelatihan posyandu, lansia, pelatihan kegiatan budaya dan sebagainya. Kemudian monitoring pendataan yang sudah saya sampaikan tadi agar mendapatkan bantuan dan pembinaan. Ada apresiasi dan motivasi dukung perluasan penilaian Karangberda berprestasi tingkat provinsi. Intinya adalah kawal SDM, programnya sesuai dengan 3 pilar Pergub, sosial, ekonomi, budaya. Ini kira-kira catatan dari kami. Yang utama adalah perda yang merujuk Pergub ini itu disinkronkan kepada kabupaten kota untuk membentuk Pergub atau Perwali kalau tidak membentuk perda. Karena membentuk perda pasti melibatkan anggota dewan dan ini agak memerlukan lama. Tapi kalau hanya Perwali, Pergub, dari situ supaya mengisyaratkan bahwa bentuklah Karangberda di daerahmu masing-masing. Ini termasuk penguatan kelembagaan. Saya kira ini yang sedikit aja yang kami sampaikan, tentunya sudah diurai tadi simpulan dan caranya untuk dijadikan rumusan hasil ini kepada komisi yang menginisiasi pertemuan ini untuk disampaikan kepada gubernur langsung atau melalui OPD yang bersangkutan libatkan Dewan Provinsi. Saya kira ini mungkin Pak Manto mau masuk. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu biar tidak bahagia di tengah-tengah para sesepuh lagi peredan. Jadi saya pun termasuk lansia menjelang menuju ke 371 lansianya. Alhamdulillah. Jadi menanggapi tadi yang pertama, jadi saya menguatkan dan mengatakan apa ini selesai dari PDI. Sebetulnya pada hari ini kita akan mengkaji peraturan gubernur atau peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Karena nama sangat berbeda. Peraturan gubernur dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 kalau Nomor 12 tahun 11. Sana ada urutan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang 45, MPR, peraturan presiden, undang-undang, kemudian peraturan daerah provinsi, kabupaten, kota. Tidak dikenal masalah peraturan gubernur di Undang-Undang 12 tahun 11 itu yang ada peraturan daerah. Ada hal ini yang dimaksud ini untuk mengkaji peraturan gubernur atau peraturan daerah provinsi Jawa Timur. Yang pertama. Yang kedua format. Kalau lihat formatnya peraturan perundang-undangan, di sini kan yang pertama Garuda Pancasila. Di bawah Garuda misalnya judulnya Provinsi Jawa Timur. Kemudian peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 13. Jadi peraturan itu. Tadi yang dimaksud ini akan membahas masalah peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Kalau peraturan Provinsi Jawa Timur hanya teknis, itu mengatur masalah yang dihadapi bagaimana kemudian. Tapi kalau peraturan daerah Provinsi Jawa Timur itu dapat mengikat kepada dapat dipedomani oleh provinsi, oleh kabupaten dan kota di bawah jenjang hierarkis demikian. Itu sesuai dengan pasal Undang-Undang 12 2011 yaitu adanya peraturan provinsi, peraturan kabupaten dan kota. Yang pertama, jadi melalui dari PDI.
Yang kedua masalah konsideran menimbang bahwa Karangreja sebagai wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia dibentuk dalam rangka membantu mewujudkan kesejahteraan para lanjut usia. Nah, ini kalau lihat ke belakang ke pasal-pasal berikutnya, saya tidak membaca apa yang dimaksud dengan kesejahteraan para lanjut usia. Tapi kalau kita lihat di pasal 5-nya, di pasal 5, di pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa kesejahteraan sosial lanjut usia adalah suatu tata kehidupan dan kehidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang mungkin pada lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sebaiknya dengan memiliki asas manusia. Ini artinya ya, definisinya pada pasal 1 kesejahteraan usia. Ke belakang dulu pasal-pasal berikutnya, khususnya pasal 5. Di sana hanya disebutkan pembentukan wadah yaitu Karangreja yang punya tugas, seterusnya. Kemudian fungsinya ayat 2, dan seterusnya fungsinya. Nah, ini kemudian tadi yang saya sampaikan di awal apa SK Karangreja tadi disebutkan dikasih tanda tanya, apakah kalau Pepabri itu mengusulkan itu kepada ketua Pepabri atau kepada siapa untuk pembentukan kepengurusannya. Kemudian untuk dananya juga Pak, kami sampai hari ini itu masih membina lansia, yaitu berupa senam. Ada senam lentera, ada senam lintingko. 1 minggu itu 3 kali kita laksanakan. Itu permasalahannya adalah masalah ya namanya lansia itu kan perlu vitamin apa dan sebagainya. Itu kita mengajukannya kemana? Kemudian tentang kesehatan, kita kesehatan secara umum Pepabri itu sudah di cover oleh BPJS Bapak. Namun secara berkala, maksud saya adalah 3 bulan anggota senam lentera ini, senam lintingko ini perlu pengecekan kesehatan. Nah itu mintanya kemana? Atau ada support, atau ada gimana? Atau kita nyari sendiri atau gimana? Dan sebagainya. Mohon penjelasannya Bapak. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana itu nanti apakah masih bisa berlaku? Apakah akhirnya itu yang menjadi kurang perhatian dari pada di tingkat kabupaten kota dan hierarki memang seperti itu di aturannya ya antara Pergub dan Perda kabupaten kota. Dan kalau bisa mempersingkat, memberikan arahan cukup perwali atau per bupati begitu untuk bisa menjembatani lebih simpel ya. Dan juga kami di sini sebetulnya cukup sulit Komda ini untuk membuat hal semacam itu. Saya kira Pak Hedi dan Pak Sur akan bisa lebih menjelaskan tentang pengorganisasian seperti FGD ini tentang waktu dan sebagainya. Terima kasih. Moga Pak Hedi dan matur suwun Pak Joni. Jadi yang pertama, kita sejak awal hajat kita adalah melakukan evaluasi terhadap Pergub 31 tahun 2017. Ketika kita menyediakan FGD ini tentunya bukan berhenti di sini, tetapi akan kita sampaikan kepada gubernur yang menetapkan materi-materi apa yang perlu dilakukan perubahan dan sebagainya. Nah,
Namun Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan materi nanti disampaikan oleh Kementerian Hukum. Karena kita ingin tindak lanjut dan apa yang menjadi usulan-usulan ini bisa direspon, maka notulensi pada kesempatan ini langsung dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Jawa Timur, karena beliaulah yang menyajikan draft kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian nanti Kanwilkum itu akan merespon, menindaklanjuti apa yang menjadi wacana pemikiran kita. Dari yang dirumuskan akhir rumusan dari setelah jadi, tentunya nanti Kanwil Kementerian Hukum akan menyampaikan kepada Komda Lansia. Kemudian Komda Lansia nanti akan menyampaikan kepada gubernur lewat Biro Kesra. Karena apa? Ini fungsi staf, sehingga yang akan menindaklanjuti nanti Biro Kesra. Namun pada tataran-tataran perubahan nanti yang akan memproses adalah Biro Hukum. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi ada persoalan-persoalan yang berkembang terkait dengan masalah kesejahteraan lanjut usia. Masalah itu konteksnya di luar hajat hari ini. Namun kami menangkap sebagai satu sinyal, kayaknya Perda Provinsi Jawa Timur nomor 5 tahun 2007 ini ke depan juga perlu dilakukan evaluasi. Forumnya nanti kita selenggarakan bukan pada kesempatan ini. Yang ketiga terkait dengan masalah definisi lanjut usia, kesejahteraan lanjut usia, itu di Undang-Undang 13 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, itu di pengertian nomor 1 itu sudah disebutkan kesejahteraan itu apa, lanjut usia apa, sehingga dengan demikian manakala ini dirangkaikan kesejahteraan lanjut usia adalah kesejahteraan di nomor 1 ini tadi yang berlaku untuk lanjut usia. Kira-kira gambarannya seperti itu, sekalian. Untuk selanjutnya mungkin Pak Sur ada yang akan disampaikan sebelum nanti ke Kanwil Kementerian Hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon kesabaran sebentar. Saya akan mencoba menambahi penjelasan atas tanggapan dari bapak-bapak. Saya mulai dari komentar Pak Maskur. Ceritanya agak panjang, Pak, kaitannya dengan Perda. Bahkan kalau kita mulai dari undang-undang mengenai lansia itu, undang-undang tentang kesejahteraan lanjut usia itu tahun 98, berarti abad 20, Pak. 20. Nah, peraturan pelaksanaannya itu baru keluar tahun 2004. Berapa tahun itu, Pak? 6 tahun. 6 tahun. Tapi ya kita maklum, kan waktu itu perubahan rezim, ya, perubahan besar, sehingga Undang-Undang 12 itu agak tersisih. Nah, dengan Pergub
Perda itu ini mohon maaf ini dongeng sedikit, dongeng sebentar, tapi nyata ya, karena saya terlibat di sana. Usulan mengenai peraturan daerah itu berasal dari Yayasan Gerontologi Abioso. Ceritanya lucu. Waktu itu ketua pengurusnya Yayasan Abioso itu adalah almarhum Pak Tri Maniono. Satu saat memanggil dua orang pengurus, almarhum Pak Parno yang pernah di Biro Humas dulu dan kepala Biro Pemerintahan dan saya. Perintahnya pendek, bisa nggak memikirkan, menyiapkan peraturan daerah mengenai lansia. Kalau Pak Sur kira-kira berapa bulan bisa menyiapkan itu? Saya jawab, Pak, kalau dari intern kita saja paling tidak Desember. Waktu itu perintahnya keluar kira-kira bulan Agustus. Kalau saya diikutkan, ditugasi, saya perkirakan Desember konsep intern yayasan itu baru bisa selesai. Pak Parno ditanya, Pak Parno, kalau seminggu sanggup enggak? Entah bagaimana Pak Parno waktu itu jawabannya cepat sekali. Bisa Pak. Mungkin Pak Parno sebagai sarjana hukum yang SH mungkin sudah melihat kira-kira begini. Bisa Pak, seminggu. Dicoba kalau begitu. Akhirnya berdua bingung, saya sendiri pun bingung bagaimana menetapkan sebuah peraturan perundangan di provinsi ini. Apa panduannya? Saya cari-cari, ketemu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu peraturan tentang pembentukan peraturan perundangan. Jadi bagaimana tata cara orang menyusun sebuah peraturan perundangan itu bisa analisis sekali dia. Dari situ saya coba. Akhirnya nekat, yaitu konsepnya Pak Parno merujuk ke PP 43 itu. PP 43. Dari PP 43 beberapa pasal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di Jawa Timur. Keluarlah itu waktu itu oleh almarhum Bapak Nur dan Pak Tri disampaikan ke Pak Gubernur. Kebetulan waktu itu kalau tidak salah Gubernurnya Pak Imam tahun 2007. Pak Imam ya Pak Imam. Beliau akhirnya pemerintah rasa untuk mengolah ini masuk ke DPRD, diolah di sana, dibawa-bawa sampai kan memang peraturan yang barangkali SOP-nya di DPRD harus studi banding dulu. Jadi naskahnya dibawa-bawa ke Samarinda, Bandung, Jakarta. Tidak tahu ya pembiayai siapa. Tapi yang dokumen beda itu dari dinas sosial. Saya cuma nurut aja, belajar. Nah keluarlah perda ini tahun 2007, sesudah 2 tahun, karena mulainya dari tahun 2005 perintahnya Pak. Selesai 2007. Bagaimana dengan pergub? Waktu itu 2007 itu belum di pusat, belum dibentuk Komnas. Pergub 31 2017. Kemudian dari PPAD tadi juga menyampaikan pergub itu memang pergub bukan termasuk dalam hierarki di dalam Perda 7 pasal 7 Undang-Undang 12 2011, namun dia
dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dalam